Selamat datang di tutor Nekflu 2. Saya akan menjadi tutor kalian untuk semester ini. Perkenalkan dulu, nama saya Fatwa Khairun Nador dari Teknik Mesin 2018. Oke, kita langsung masuk saja ya di materi kita yang pertama untuk tutor yang pertama kali ini, yaitu tentang konservasi massa dalam mekanika fluida. Jadi ini saya ambil dari PDF-nya Pak Bian, konservasi massa. Kita bicara soal tentang kontrol massa. Nah, dalam fluida itu biasanya massa dikatakan massa itu kita ambil satu partikel kecil banget dari sebuah fluida yang mengalir. Kita anggap partikel tersebut dalam bentuk box gini. Jadi karena dia kecil banget, kita asumsikan kan panjangnya dx, lebarnya dy, tingginya dz. Makanya di sini ditulis d volume. Nah, ini artinya tuh volume yang sangatlah kecil. Bentar ya. Ini yang kelihatan V, terus ada bulatannya itu simbolnya yaitu merupakan volume yang sangatlah kecil. Volumenya kan itu panjang kali lebar kali tinggi. Makanya dx kali dy kali dz. Nah, itu kan untuk kontrol massa volumenya. Terus kita punya massa sistem atau M sistem. Ini ada rho dikali volume. Kan yang kita tahu rho itu sama dengan massa dikali volume. Massa per volume. Nah, karena dalam hal ini volumenya kita itu kecil banget. Nah, rho kan massa per volume. Jadi kita kan mau cari massa sistem, makanya rho-nya dikali dengan volumenya. Terus di sini ada D massa sistem per dt sama dengan 0. Kan kita bicara tentang konservasi massa, berarti massanya itu konstan terhadap waktu. Makanya ini ditulis D massa sistem per dt sama dengan 0. Artinya massanya tiap waktu itu tidak berubah. Itu konstan dia. Karena ini kan turunan ya, dd ini turunan. Nah, terus kan tadi kita udah dapat nih massa sistemnya. Massa sistemnya itu kan sama dengan rho kali dv. Massa sistemnya gitu, rho dikali dv. Nah, terus kita masukin rho dikali dv per dt ini. Nah, kan ini bentuknya perkalian ya. Rho dikali dv. Nah, terus kan kalau di kalkulus sudah diajarin ya, kalau bentuk perkalian jadinya V dikali U aksen ditambah U dikali V aksen, ya kan. Jadi ini anggap rho-nya jadi U, dv-nya itu jadi V. Dapatkan gini, set. Nah, dari ini kita per dv-nya jadi gini, terus bentuk ini sama aja kayak ini. Nah, dapat rumus ini kan. Rumus ini aja yang perlu diingat. Nah, biasanya tuh soal-soal kondisinya itu ketika rho-nya itu konstan. Berarti alirannya incompressible kan. Kalau rho-nya konstan berarti alirannya incompressible. Nah, kan tadi karena alirannya incompressible, berarti dari rumus ini kan kita bisa coret ininya kan. Incompressible kan artinya konstan, berarti tidak berubah terhadap waktu. Ini tidak berubah terhadap waktu, berarti ininya 0 kan. Ini hilang. Terus rho-nya kan tadi incompressible konstan, sebuah angka. Ini kan berarti rho dikali ini sama dengan 0, berarti rho-nya juga bisa hilang. Sisanya ini.
untuk konservasi massa. Nah, terus kita masuk ke stream function atau stream function. Di sini kan dibilang jika aliran dua dimensi X, Y, U, dan V dengan intensitas konstan, kan tadi kita udah nemukan ini di atas. Sama dengan du per dx plus dv per dy sama dengan 0. Terus kita punya ini C. Dan jika kita memiliki sebuah fungsi C, X, Y dengan do C per do Y sama dengan U dan minus do C per do X sama dengan V. Nah, C itu yang ini. Nah, C itu melambangkan streamline. Jadi, ntar kalau dibikin grafik, grafik itu dibilang C. Streamline. Jadi garis-garis yang menggambarkan pergerakan fluida, nah, disebut dilambangkan dengan C ini. Jadi streamline. Terus ini kan diturunkan 2 kali sama dengan 0. Stream function memenuhi konservasi massa. Terus, nah, tadi kan do C kan kita punya ini tadi. Nih, do C per do Y sama dengan U dan minus do C per do X sama dengan V. Kita masukin di sini. Jadi do C sama dengan do C per do X dx tambah do C per do Y dy. Kan tadi ini do C per do X itu jadi minus V, do C per do Y sama dengan U. Terus dari streamline kita akan bahas tentang ini, debit per unit kedalaman. Itu sama Q12 sama dengan C2 dikurang C1. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan kita punya aliran dengan aliran seperti ini. U-nya sama dengan ini, 2x kuadrat plus 2y kuadrat. V-nya sama dengan 4xy. W-nya sama dengan 3. Alirannya incompressible. Berarti kan rho-nya konstan. Kalau kita mau cari konservasi massanya, berarti kalau ketika rho-nya konstan ini kan aliran incompressible, kita pakai rumus yang ini. Nah, rumus yang ini tuh artinya berarti kita ini. Nah, artinya itu do U per do X plus do V per do Y plus do W per do Z sama dengan 0. Terus kita tinggal masukin kan U-nya, V-nya, sama W-nya. Kita masukin U-nya kan itu 2x kuadrat. 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat. Terus V-nya kita masukin. Itu 4xy. Kayaknya salah aja. Oke, sorry tadi ada salah. Soal ini harusnya minus ya. Minus 4xy. Terus W-nya itu 3. Kita turunin kan terhadap ini masing-masing variabel X, Y, sama Z. Kan ini turunan setengah atau parsial. Berarti ini kan turunan terhadap X. Yang di atasnya berarti selain yang dengan variabel X dianggap sebagai konstanta. Berarti 2y kuadrat ini jadi konstanta. Nah, ketika konstanta diturunkan kan dia hasilnya 0. Berarti yang di sini, yang di fraksi pertama ini, yang di do X ini, turunannya jadi 4x. Terus ditambah sama turunan yang ini terhadap y kan. Y-nya berarti hilang, sisa minus 4x. Minus 4x. Terus ditambah turunan konstanta itu tadi 0 sama dengan 0. Nah, dari ini kan berarti udah dapat ketahuin kan 4x plus minus 4x itu kan 0. Berarti
kesimpulannya memenuhi konservasi massa. Terus kita ke soal yang kedua. Samping sini aja ya. Kedua, umpama kita ditanya tentang irotasional. Nah, kita pakai rumus yang kita pakai persamaan ini untuk menguji kalau alirannya itu irotasional atau enggak. Kalau dia hasilnya ini sama dengan 0, maka aliran tersebut tidak irotasional. Jadi kita punya di sini itu sama dengan dou per dou y dikurang dou v per dou z i plus dou u per dou z kurang dou w per dou x j plus dou v per dou x dikurang dou u per dou y k. Berarti itu sama dengan sini w-nya kan tadi 3. Berarti sini dou y 3, tinggal masukin kan ini, ganti-ganti aja v-nya sama z-nya. Ini z, ini v, v-nya itu minus 4 xy pada arah i ditambah sama u. Dou u-nya itu 2x kuadrat plus 2y kuadrat dz 2x kuadrat tambah 2y kuadrat dikurang sama w per dx. Ini 3 kurang pada arah j ini ya. Terus ditambah itu kan dou v itu minus 4 xy dikurang sama u itu 2x kuadrat plus y kuadrat. Y kuadrat 2x ya dulu, x kuadrat plus 2y kuadrat. Nah, ini belum tentu kurang pada arah k. Nah, dari sini udah bisa diturunkan kan. Nah, ini salah simbol. Seperti ini ya. Nah, itu sama dengan, nah ini kan tinggal diturunkan. 3 diturunkan tadi, ini konstanta diturunin terhadap y 0. Terus dikurang sama, ini kan turunan terhadap z. Atasnya kan cuma ada x sama y. Berarti selain z kan dianggap konstanta.
ini 0 juga, I, terus ditambah, sama ini kan, ini Z bawahnya. Terus di atasnya kan cuma ada X sama Y. Berarti atasnya itu dianggap konstanta semuanya. Turunin terhadap Z, jadi 0. Terus dikurang, sama kan 0 juga. Pada arah J, terus ditambah, ini kan, minus 4XY diturunin terhadap X. Hasilnya berarti minus 4Y. Terus dikurang sama terus dikurang sama ini kan berarti 2x kuadrat hilang, sisa plus 4y. Berarti ini kan 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0. Sisa ini kan. Berarti ini sama dengan 0i plus 0j plus minus 8y ke arah K. Berarti ini ini irrotasional. Karena hasilnya kan tidak 0 semuanya. Sini ada minus 8y. Nah, terus kita mau cari stream functionnya, C-nya itu berapa. Dan tadi kita udah C-nya itu gimana. Nah, tadi kan kita udah bahas stream function di atas ya. Kalau dc itu sama dengan minus w dx plus u dy. Nah, kan tadi kita punya ini ya, w sama dengan 3. Nah, di soal yang ini kita nggak pakai aja dulu ya, supaya nanti kalau bikin grafiknya lebih mudah. Kan tinggal 2 dimensi, nggak harus sampai 3. Nah, kan kita punya itu, dc sama dengan minus v dx plus u dy. Kita punya dc sama dengan minus v dx plus u dy. Nah, berarti kan kita perlu integralin kan, supaya dapat C-nya aja, nggak pakai D nih. Berarti C sama dengan integral dari V-nya tadi itu berapa? V-nya minus 4 kan, XY kali minus jadi tinggal 4. XY terus ditambah sama dx ditambah integral dari u itu tadi ya 2x kuadrat plus 2y kuadrat dan dy ya kan? Nah, terus kita integralin nih, hasilnya berarti C sama dengan integral 4xy terhadap integral 4xy dx. Kan y kita integralnya parsial aja, y-nya kita keluarin kan, anggap konstanta, jadi sisa 4/3 ya kan, 4/2 x kuadrat y ditambah ini diintegralin terhadap y, jadi ini jadi 2x kuadrat y ditambah 2/3 y pangkat 3. Kan ada plus c-nya ya kan, karena dia tidak tentu. Nah, ini kan x kuadrat y tambah x kuadrat y, 4/2 akan jadi 2 tambah 2 jadi 4. Jadi c-nya sama dengan 4x kuadrat y plus 2/3 y pangkat 3 plus c.
Nah, terus kita lanjut aja ya ke contoh nomor 2. Kita punya aliran U sama dengan 2X dan V sama dengan U sama dengan 2Y, terus V sama dengan 3X. Terus sama kayak tadi aliran incompressible. Oke, ini tadi soal ini 3Y, ini 2X. Nah, sama kita bikin ininya aja ya, stream functionnya aja. Berarti kan atau kita mulai aja juga dari konservasi massa ya. Konservasi massa sama rotasional. Nah, konservasi massa tadi kan pakai rumus yang bukan ini ya. Rumus yang itu berarti kan ini kayak tadi lagi ini do U per do X ditambah do V per do Y sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti kita akan punya kan 3Y. 3Y terus ditambah V-nya itu 2X. Ini 2X. Ini kan sama dengan kan 3Y diturunin terhadap X berarti 0. Ditambah 2X diturunin terhadap Y 0. Berarti ini tulis sama dengan 0 kan. Memenuhi konservasi massa. Oh iya, tadi kan kita bahas dulu ya tentang konservasi massa. Kan tadi di awal gue bilang kalau partikelnya fluida kita ambil kecil banget, dianggap sebagai kubus. Ada dx, dy sama dz. Konservasi massa berarti kan di sini kita udah bikin dmsy, d massa sistem per dt sama dengan 0. Berarti dia konstan, artinya alirannya continue gitu. Aliran kontinu artinya apa? Jadi kalau kita ambil satu titik, tiap waktu titik itu massanya sama, partikelnya sama, itu terus. Partikelnya keluar diganti dengan partikel yang sama. Ini atau bisa dikatakan aliran kontinu. Nah, terus kita masuk di rotasional. Rumusnya tadi pakai yang ini ya. Nah, ini kan dari yang kita ketahui tadi contoh 2 ini ya. Kita yang tahu cuma U sama V ya. W-nya nggak ada. Berarti dari rumus yang ini semua yang W kita hilangkan kan karena 0 kan nilainya. Ini kan berarti udah nggak ada. Karena pasti 0 kan. Ini pasti 0.
Terus ini pasti 0. Terus kan kita nggak punya variabel z ya, cuman x sama y. Berarti yang do z juga hilang pastinya. Berarti sisa ini kita kerjain ininya aja. Tuh. Nah, berarti kita punya ini sama dengan do v per do x. V tadi apa? V-nya itu 2x. Berarti 2x per aja ya. V-nya itu 2x. Terus dikurang sama do u per do y. U-nya 3y. Ini kan turunannya berarti sama dengan 2x diturunin terhadap x, jadi 2 dikurang 3 sama dengan 1. Berarti aliran irrotasional. Karena hasilnya hasilnya 1 bukan 0. Sorry, ini alirannya tidak irrotasional. Karena hasilnya 1 bukan 0. Kalau 0 baru irrotasional. Oke, sekarang stream function. Kayak tadi berarti kan ngerjainnya kita punya persamaan yang kayak di atas soal sebelumnya. Itu adalah ini. Do C sama dengan min V dx U dy. Punya persamaan itu. Terus berarti C sama dengan minus V-nya tadi kita berapa? V-nya 2x minus 2x dx, integral ya, diintegralin minus 2x dx ditambah integral 3y dy. Berarti C sama dengan ini minus 2 per 3 x kuadrat ditambah 3 per 2 y kuadrat plus c. Oh iya, ada ini minus 2 per 2 ya. Minus 2 per 2. Berarti ini kan minus 1. Tulis saja minus ini ya. Plus 3 per 2 y kuadrat plus c. Nah, terus kalau kita mau plot streamline-nya, kita anggap c-nya sama dengan 0 ya. Nah, kita ini bikin ekspresi persamaannya jadi y sama dengan. Berarti sini kita bikin jadi 3 per 2 y kuadrat sama dengan C ditambah x kuadrat kan. Berarti y kuadrat sama dengan 2 per 3 dikali C plus x kuadrat. Atau
Y sama dengan akar dari itu 2/3 kali C plus X kuadrat. Nah, plus minus kan hasilnya. Tidak plus minus. Plus minus hasilnya. Nah, ini tinggal kita masukin aja angkanya C sama X-nya. Nah, untuk plotnya buat bikin grafiknya gue pakai Excel aja, tapi kalau pakai tangan bisa sih. Jadi nggak harus pakai Excel. Tuh. Jadi kita punya sini X, ini kita punya Y1, Y2 sampai Y3 aja ya. Terus di sini kita punya C-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 2, terus C-nya sama dengan 3. Nah, kita X-nya plotnya dari minus 10 aja ya. Sampai ini kan, sampai seterusnya. Sampai plus 10. Nah, terus ini kan kita punya, C-nya kita tinggal masukin kan, X-nya dari yang ini. Berarti kita sama dengan root salah. Ini square ya, menurut square square berarti dari 2/3 dikali dalam kurung C-nya kan ini 1, terus ditambah X-nya ini kuadrat kurung, enter. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, menemukan dimensinya. Terus ini pakai solver juga ya. Langsung aja sama dengan SQRT dari 2/3 dikali C-nya 2 ditambah X kuadrat kurung. Sini juga sama dengan SQRT dari 2/3 dikali C-nya 3 tambah kuadrat. Nah, setelah dapat ini kita tinggal bikin tabel. Tapi ini kan nilai square-nya positif semua ya. Kan square nilainya ada double. Jadi kita bikin yang ya udah. Ini nilai yang negatif minus QRT nggak usah ya, minus dari ini aja.
Nah, gitu. Kita bikin grafiknya. Ini Y-nya ini juga dibuat gitu. Ini belum gue ya. Insert ini V sama dengan minus ini. Nah, terus kita nanti bikin tabelnya. Kan ini yang ini seri 1 ya. Seri X-nya kita pakai yang ini. Set. Terus seri Y-nya kita pakai yang ini. Oke. Terus ini kedua. Seri X-nya sama. Terus seri Y-nya juga sama. Yang sampingnya. Kita bikin 4 aja ya, sampai 2. Ini 3. Seri kita blok juga nilai X, terus nilai Y-nya juga. Yang ini. Nah, kalau lihat bentuknya bakal jadi kayak gini. Kurang lebih. Nah, untuk plot streamline kayak gitu ya. Bisa pakai tangan juga bisa. Jadi pertama kita misalin dulu C-nya jadi 0 gitu. Terus masukin X-nya dari terserah mau ambil batasnya berapa, dari minus 5 sampai 5. Nah, terus ntar kan dapat nilai Y-nya, terus diplotin dah. Di sumbu X sama sumbu Y-nya. Dapatkan hasilnya berapa. Terus ganti C-nya jadi 1, C-nya jadi 2, C-nya jadi 3. Begitu seterusnya. Kira-kira grafiknya bakal kayak gini. Ya, ini gue bikin sampai di C-nya gue misalin jadi 2, terus X-nya dari minus 10 sampai 10. Tuh. Kira-kira nanti grafiknya kayak gini. Ini gue bikin pakai Excel supaya cepat aja, nggak usah hitung manual kan. Ini kayak gitu. Nah, terus untuk ini hukum kedua Newton pada fluida. Nah, kita lihat gambar yang ini kan. Yang ini itu kan di sini kita lihat boundary plate 2 dimensi
yang di bawah stationary, yang di atas gerak. Jadi gradient kecepatan laju fluidanya kayak gini. Tuh, miring gini karena kan di atas gerak, di bawahnya diam. Nah, di sini ntar banyak kondisi, ntar ada yang atas bawahnya juga stationary, ada yang atas bawahnya gerak juga gitu. Nah, di sini kan ada rumus ini. Pada inviscid flow sama viscous flow. Inviscid itu artinya dindingnya itu smooth. Jadi dia nggak ada kekentalan. Di sini dia nggak bakal ada ininya. Makanya di sini nggak pakai mu ini kan, nggak pakai rumus ini. Karena viskositasnya udah nggak ada inviscid. Terus kalau viscous berarti viskositasnya ada nilainya. Nah, ntar kita pakai persamaan Navier-Stokes di pertemuan selanjutnya aja ya yang ini. Cuman untuk perkenalan aja. Pokoknya nanti di sini ada beberapa kasus untuk yang bentuknya kayak gini. Ada yang ini boundary plate-nya, bawahnya stationary, atasnya jalan gitu, moving plates kan. Jadi ibaratnya ada dua piring, dua batas, bawah sama atasnya. Nah, bawahnya diam, atasnya gerak ke arah sana, ke kanan. Ada juga nanti kondisi di mana atas sama bawahnya tetap diam, ada kondisi atas sama bawahnya sama-sama gerak, bisa searah, berlawanan arah. Itu saya kira cukup sekian ya tutor untuk minggu pertama ini. Terus ada tugas ya, nanti akan di post tugasnya di classroom. Jadi tugasnya nanti ada dua ya. Nomor satu ini velocity fields is given by V sama dengan ini. Determine the value of the constant C if the flow is to be A incompressible, B irrotational. Berarti kan ini 1A kalau dia incompressible kayak gimana, 1B kalau dia irrotational itu gimana, C-nya itu berapa. Ini kalau dari ini kan udah jelas ya. V ini sama dengan, ini berarti U, ini jadi V-nya, ini jadi W-nya. Ya kan? Terus tentukan incompressible. Incompressible kan berarti tadi sama dengan 0, irrotational juga sama dengan 0. Terus yang nomor 2 ini sama kayak contoh di atas. Cuman diubah ininya aja. U, V sama W-nya. Dikumpulnya minggu depan ya. Oke, cukup sekian tutor pada minggu ini. Atas perhatiannya, terima kasih.